Energi ya, energi. Kinetik ada. Ya, ada energi potensial, ada satu yang akan banyak kita pakai. Itu disebut dengan internal energi. Tenaga dalam. Artinya yang lain itu ada energi nuklir atau segala macamnya itu digabung jadi satu, disebut situ internal energi. Semua energi mikroskopik, berhubungan ya. Kalau yang bisa kelihatan itu langsung energi yang potensial, salah satu ukur ya. Kalau kita ada energi kita ukur tapi tidak langsung lanjut ya. Energi dan potensial dan sebagainya sudah saya terangkan. Belum juga ya, yang telah berapa disebut potensial ya. Nah, jumlah energi total itu adalah tenaga dalam, internal energi, tambah energi potensial. Kalau G-nya besar, itu ada masanya, jadi total ya, total. Tapi kalau dia kecil, itu persatuan massa ya. Ya. Nah, ada energi ini aliran. Energi aliran Rho kali debit. Ya, jadi massa kali debit. Debitnya itu ya satuannya jadinya kilogram per detik ya. Kalau energi aliran total E besar titik, kalau energi aliran kecil apa? E kecil ya, tapi ada titik ya. Nah ini macam-macam belajar di kalau nggak salah ada di SMP ya. Lanjut ya. Kemudian nah ini ada potensial dan ini lanjut aja. Nuklir segala macam lanjut. Jadi ini contoh soal nuklir ya. Oke, sekarang ada energi mekanis. Energi mekanisnya ada kaitannya sama duduk aja kan sebetulnya. Ya, energi mekanis itu adalah energi yang dapat dikonversi ke kerja ya secara penuh dan langsung oleh seorang mekanis seperti itu. Nah, biasanya itu ada P, ada tekanan aliran ya, ada tekanan aliran. Jadi kalau kita lihat energi mekanis itu tekanan aliran tambah energi potensial. Kita akan banyak menggunakan itu nanti pada waktu kita di belajar ambil kuliah TPHP ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, contoh energi angin ya. Energi angin dievaluasi untuk menjadi ladang energi angin ya. Ya. Lebih siul lebih enggak ya. Nah, dan diketahui secara rata-rata kecepatan anginnya 8,5 meter per detik pada anginnya ya. Tentukanlah energi angin persatuan massa ya untuk persatuan massa yang keduanya bermassa 10 kg dan yang ketiganya laju alirannya 11,4 kg per detik udara. Energi kinetik kan ya dikuatkan 2 ya dikalikan 36, P-nya diketahui dari kan 8,5 ya. Dikalikan. Kemudian energi total kali 10 kali massa ya. Kemudian energi untuk aliran massa 11,54 kg per detik kalikan aja ya. Dalam satu dapat 1,7 kilo watt besar ya. Untuk ini besar nantinya ya. 41,7 itu rumah kita ada 1 kilowatt. Ada
ya. Ada ya 900 watt 1 kilowatt ya. Oke. Ya, ada energi dalam bentuk panas. Ya, panas itu energi ya. Maka kita ciptakan suhu. Suhu merupakan indikator. Bukan energi. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kandungan energi suatu bahan. Nah, contoh sendiri itu ada paling minuman ya. Ada suhu 5, kemudian tambah energi ya 16 ya, ada yang suhu 15 dan seterusnya. Pindah itu terjadi karena adanya pindah energi ya. Ya, jadi ini satuan-satuannya ya. Dimana kita sudah bicarakan kalau suatu sistem mendapat energi panas, tandanya positif. Kalau dia melepaskan panas atau melepaskan energi keluar, tandanya negatif karena sistemnya rugi. Ya. Nah, kalau sistem melakukan kerja, dia berfungsi ya punya ya, itu sudah beri tanda positif. Kalau dia dikerjai atau saya kerja yang masuk, dia kita beri tanda negatif. Daripada dibagi yang kesepakatan aja. Ada buku terbalik. Ada buku itu kalau dia energinya keluar, panas keluar, kasih tanda negatif. Ya, jadi kan panas keluar ya. Jadi ada yang mengatakan yang panas keluar kasih tanda positif. Dia terima energi negatif. Kebalikan dari yang saya sampaikan tadi. Tapi pada umumnya seperti itu. Kalau dia melakukan kerja, dia bisa beri tanda positif. Kalau dia menerima kerja, kita beri tanda negatif. Kalau panasnya lepas keluar, kita beri tanda negatif. Tapi kalau panas masuk, kita beri tanda positif. Ya, itu hanya kesepakatan saja. Oke, jadi ini lanjut. Ya, nah ini sudah nanti kita akan belajar nih. Semester depan ya, ada kondisi konveksi dan seterusnya. Sudah belajar di fisika ya, radiasi. Nah, ini sudah belajar di fisika lanjut saja. Sudah fisika sudah belajar. Nah, ada kerja. Kerja itu adalah perpindahan energi yang diasosiasikan dengan gaya dikalikan jarak. Piston naik turun ada jarak kan, itu ada kerja. Bermati ya. Ya, poros berputar, kabel listrik dan transistor ya. Nah, ini tadi konveksi sudah kita sebutkan. Nah, ada panas ya dan kerja ya. Jadi panas dan kerja itu kalau bentuk pertama bisa di bolak-balik. Ya. Ya, dan keduanya merupakan fenomena batas. Jadi kalau dia melintasi batas, berarti itu kalau tidak melintasi batas. Jadi kalau kita di dalam kelas ini adalah sistem kita bergocok mati-matian di sini. Kalau dari luar, dianggap tidak ada. Nanti kita sebarang kita lah bergocok sampai berdarah-darah di dalam sini. Ya. Tapi itu baru itu kalau ada dia keluar dari batas sistem. Ya. Dan keduanya merupakan fungsi lintasan. Jadi kalau ada beda volume, sudah bisa kerja. Ya. Nah, ada kerja listrik dan seterusnya itu karena ada arus melintas batas sistem. Ya. Nah, kerja mekanisnya kita tahu F gaya kali jarak. Nah, kalau gayanya konstan, jaraknya berubah, maka kerjanya adalah integral F kali ds. Ya, atau tadi kalau tidak konstan, F-nya sesuai dengan S. Udah poros ya, ada torsi ya, torsi. Sudah
sekarang ada ujiannya. Lanjut. Itu satu soal ya. Nanti kita lihat. Kerja pegas juga sama ya. Setengah kx kan gayanya kan setengah kx. Ya. Nah, tentu kerjanya f kali 3 setengah kx dikali x. X-nya pun beda jarak kan? Jadi makanya itu setengah k kali x2 kuadrat kali x1 kuadrat. Lanjut. Nah, ini sudah belajar ya, lanjut aja. Ini contoh soal yang dibaca saja. Kalau ada tahu bahasa Inggrisnya competent di AI nanti diterjemahkan. Oke, untuk pertama ya. Untuk pertama kemarin kita katakan energi berhubung konservasi massa dan energi kan. Energi tidak dapat dimusnahkan, diciptakan atau dimusnahkan. Yang ada berubah bentuk. Contoh sederhana seperti itu ya, energi dengan potensial menjadi energi kinetik. Ya, nah ini juga sama kalau kita manaskan sesuatu, ada energi masuk, ada energi keluar, hilang ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, keseimbangan energi, total energi masuk ke sistem dikurangi total energi keluar dari sistem itu sama dengan perubahan energi sistem. Jadi dikurangi out sama dengan delta sistem. Kalau kita ada laju perubahan energi masuk, contohnya laju perubahan energi keluar, laju perubahan energi pada sistem. Kalau energi masuk, laju perubahan energi masuk sama dengan laju energi keluar, laju ya kecepatannya sama ya, maka laju perubahan energi dalam sistem kan 0. Kalau laju perubahan energi dalam sistem itu 0, kita sebut steady state. Ya, mantap, sampai mantap dan berubah lagi dengan waktu. Ya, nah, jadi contoh seperti itu, ada kerja listrik masuk 6 kilojoule, udah ada panas masuk 15 kilojoule, panas 3 kilojoule. Berapa perubahan E-nya? Masuk Q kan, Q masuknya panas masuk 15, Q keluar 3, jadi 15,3 tambah ya, kerja yang masuk tambah 6 sampai dengan 18 ya. Nah, perubahan energi satu sistem ya. Jadi tadi delta E, delta U, delta energi ditambah delta energi potensial. Nah, nanti kita akan kerjakan, ada kalau sudah pakai kabel itu ada daftar internal energi. Ya, itu namanya kalau uap aja. Mekanisme ini sama ya. Ya, energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan Q in dikurangi Q out tambah W in dikurangi W out tambah E massa maju aliran massa ya. Masuk dikurangi keluar sama dengan perubahan energi sistem. Ya. Kemudian W neto itu adalah sama dengan Q net in ya. Ya, lanjut. Nah, kemudian tadi di termodinamika hukum kedua nanti kita akan pelajari ada efisiensi ya. Tidak semua energi yang masuk bisa dikonversi menjadi kerja, ada yang hilang. Ada efisiensi yang macam ya. Ada energi ya. Sekarang ada energi dan lingkungan. Jadi ada kan gas rumah kaca namanya. Gas rumah kaca itu apa?
Oke, kalau saya tanya kalian, bagaimana caranya mengurangi gas rumah kaca? Ada yang bisa jawab? Yang paling belakang, paling kanan yang akan dinding. Bagaimana caranya mengurangi gas rumah kaca, efek rumah kaca, efek rumah kaca? Nah, ya kamu lah. Gimana caranya mengurangi efek rumah kaca? Rumahnya jendela kacanya dikawal. Artinya kalau kita kurangi jendela yang dari rumah kan, betul nggak? Hah? Betul. Jadi dulu anak saya waktu SMA, sama juga gitu ada mata kuliah pelajaran tentang lingkungan ya, Pak ya. Ditanya lah, gitu. Jadi salah satu jawaban siswa itu SMA, bagaimana caranya mengurangi efek atau dampak rumah kaca? Jadi salah satunya menjawab seperti ini. Ya lihat gedung-gedung ya, gedung tinggi, banyak paling luarnya dilapisi kaca. Jadi dia katakan kita buat peraturan bahwa semua gedung-gedung tinggi dan rumah itu tidak boleh dilapis kaca karena berpengaruh terhadap gas, dampak efek rumah kaca. Betul nggak? Betul? Jawab betul. Gak apa-apa, kan ada salah, namanya mahasiswa kan masih kuliah. Gitu ya. Yang ngatakan salah, yang nggak angkat tangan. Kamu, nah kenapa? Kenapa? Ya kamu tidak katakan yang mengatakan sebaliknya. Oh jadi kamu setuju itu? Sekarang sekali lagi, yang kamu syuting itu kawanmu yang katakan, bukan saya. Ya kamu balik pada syuting mereka. Ya, yang setuju bahwa untuk mengurangi dampak rumah kaca adalah mengatakan kepada yang membantu ini tidak boleh memasang kaca di depan gedungnya. Yang setuju banyak. Oke, setuju ya. Udah dekat itu? Sama dengan anak SM. Dan apa itu efek gas rumah kaca? Iya, tapi apa itu? Kenapa kamu setuju untuk menguranginya? Kacanya diulang. Tidak boleh pakai kaca. Pakai model rumah di kampung, jendelanya kayu gue. Paham? Setuju? Gimana? Sudah, lakukan dulu ya. Klimatologi dan hidrologi. Jadi gas rumah kaca itu, jadi kalau matahari kan ada sinar matahari, ya, energinya dia terendah. Jadi frekuensinya kan ada awan dan sebagainya, tembus gitu. Terus pada satu kita ya, rasa panas langsung dah. Terus kan panas kan? Kapan terjadinya panas? Nah, jadi kalau energi frekuensi tinggi, dia dingin. Energi dalam bentuk frekuensi rendah, dia panas. Ya, jadi kalau energi dari atas masuk ke bumi, boleh mantul kan? Untuk cahaya ya, terjadi. Sedangkan kalau dia mantul tapi ke atas kan, ke atas lagi. Tapi kalau dia mantul, ada yang menghalangi.
boleh kemungkinan bolak-balik. Energinya hilang kan? Itu ada energinya. Kalau balur lah. Ya, jadi frekuensinya turun, dia melepas energinya turun itu dilepaskan menjadi panas. Ya, nah, makanya kalau kita penggunaan terasa panas. Kenapa terasa panas? Karena memang kelembaban udara kita tinggi kan di sini. Ditambah dari angkasa ada sinar matahari. Waktu dia nak balik, nampak awan. Balik lagi masuk ke bumi. Energinya berkurang, dilepaskan. Ada energi bisa berubah, ada bisa hilang kan? Berubah bentuk dari energi tadi energi matahari sinar menjadi energi panas. Kita rasakan. Ya, jadi kalau mereka itu disebut dari mana awalnya kata-kata rumah kaca? Sebenarnya greenhouse effect, Inggrisnya greenhouse. Tak tahu kenapa di bahasa Indonesia dirasa rumah kaca. Itu awalnya orang pada waktu musim dingin bikin rumah kalau bahasa bulan banget rumah bayang. Rumah kaca itu jadi semuanya atapnya di kaca supaya menghubungkan sinar matahari khususnya pada musim ini ya, supaya mataharinya masuk kita mantul lagi keluar disitulah bolak-balik panas di dalam jadi musim dingin masih bisa berkembang ya. Nah kalau di udara kita banyak gas lain itu bukan mendukung dan itu banyak gas lain yang menghambat sinar matahari dari yang jatuh ke bumi untuk mantul ke gas lain itu sebenarnya gas. Kenapa? Karena gas itu mengakibatkan dampak rumah kaca, yaitu melepaskan energi dilepas dalam bentuk gas apa saja. Salah satunya adalah hasil pembakaran itu karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas-gas lain numpuklah di udara kita khususnya di daerah-daerah yang banyak industri kotor ya, banyak partikel udara muntah contohnya ya di dunia ini ya dan banyak debu kasarnya itu relatif lebih panas kemudian tidak terapi nah itu di atasnya itu dia sebuah tugas rumah kaca ya untuk mengurangi dampak itu penduduk yang ada sekitar pembangkit listrik itu kita ini diberi CSA. CSA-nya apa? Berupa beasiswa selain juga bantuan tunai beasiswa jadi anak-anak yang pintar itu dikasih beasiswa oleh pemerintah itu di Titas itu kalau ke Indralaya dalam kampret yang ada sebelah ini Indomaret atau Alfamart di depannya ada BPSAP SPF maka Human Fiber Foam. Nah itu kan kayu karet dicincang terus kakinya dibuang limbah ya terus kadang-kadang misalnya kalau disucap udara bentuknya lepas udaranya tidak ke rumah penduduk dan tidak penduduk itu sering diberi CSA pembagian keuntungan bagi jadi kata-kata pasar tinggal situ orang banyak dia kuliah di Indralaya punya motor punya laptop banyak kok belum banyak ya kawannya ada laptop dia sudah punya kan pasti kau selalu di depan radarnya kemana itu guru saya itu saja kan paham ya? Nah jadi gas-gas lain itu sebut gas pertama yang masuk itu apa namanya gas semprot aerosol
kan efek teman. Siapa kan gedung yang kacau. Allah ini adalah sekolahnya. Ya, nanti saya kasih tahu anak saya setelah sekarang ada kita kata 2010, apa tahu 2010 selesai. Ya, anak saya belajar kecilan satu. Jadi dia waktu di SMA gitu, ya, hasil diskusi kelompok mereka. Jadi kalian belok ya. Tapi kalau ada, jadi makanya industri itu diwajibkan untuk tidak mengeluarkan limbah itu ke udara. Jadi gimana caranya? Kalau asapnya tinggi, ya, dari kalau asapnya itu diberi filter, bisa belok-belok dan sebagainya, ya. Sehingga tadi yang partikel gas selain itu berkurang naik ke udara, mengurangi partikel. Tapi CO2 nya masih ada. Makanya sekarang kalau kita di Google cari Google Flight namanya, ya, bisa dicek pesawat. Itu dia selalu setiap kita beli itu di udaranya ada selalu sekian CO2 penerbangannya. Ya, setiap aktivitas kita menghasilkan gas CO2. Ya, nah gas CO2 itulah yang menghasilkan banyak gas CO2 yang dihasilkan itu. Jadi kalau dia menumpuk, kalau dia mengangkat apa-apa. Jadi gimana caranya? Kalau saya mengatakan kalau untuk mengurangi gas rumah kaca, karena banyak pohon. Ya, jadi kalau di sebenarnya itu suruh banyak tanam pohon keras, pohon duku, pohon apa, ya. Kenapa? Karena pohon tadi akan menyerap yang tadi dia akan menyerap apa? CO2 untuk sumber karbonnya. Ya, ada menghasilkan ya, di beberapa tempat di dunia di gedung tinggi itu di atas atapnya masih ada aman, ya. Terus di beberapa tempat di dinding-dindingnya juga bukan kaca lagi, tapi ditanam tanaman, ya, untuk menyerap CO2 itu, ya. Jadi itu energi dan lingkungan. Jadi itu, ya, asap mobil itu ada, CO2 ada, hidrokarbon dan sebagainya. Lanjut. Nah ini, ya, ozon dan smoke EG, ya, bukan K. Apa itu smoke? Smoke itu smoke asap dengan fog. Fog itu kabut, ya. Kalau kabut itu biasanya air. Kan kalau pagi-pagi kita lihat kabut itu karena waktu pagi kan tadi banyak embun yang himpunan dan menguap lagi, ya. Nah, itu. Jadi kalau di bandara kita ini karena malam hujan atau apa dari sekelilingnya itu banyak rawa-rawa, kayak kalau kita sering bandara kalau pagi, ya. Karena nggak kelihatan pesawat melanding, ya. Nah yang bahaya itu sebenarnya adalah smoke and fog. Artinya apa? Asap dan kabut. Nah, kabut itu kan hujan atau air, sedangkan tadi asap, CO2 dan gas-gas, kalau campur dia di udara, uap air, kita hisap, masuklah ke paru-paru kita. Ya, makanya kalau pagi-pagi kalau lihat motor, masker, tujuannya seperti itu, ya. Dan itu justru lebih berbahaya bagi kesehatan dan kesehatan. Ya, itu smoke, ya, hidrokarbon, ya, itu gas-gas lain tadi, ya. CO2 kan ada karbonnya, ya. Kemudian ozon. Nah, ini, ya, di udara kita ini ada ozon O3. O3 itu juga karena dia O3, jadi dia reaktif, dia bereaksi. Nah, di kita di teknologi pertanian khususnya banyak digunakan ini ozon ini, ya.
kemiskinan tinggi, menjadikan kasih gas ozon itu O3. Jangan nggak stabil, ini kan mau jadi O2 kan, satunya dilepas. Yang lepas ini kita sebut radikalnya. Jadi dia ada kawan, O-nya jadi ketemu ada kuman, ada kawan, mati itu kan. Karena diikat sama dia ya. Jadi kalau diikat, mati. Ya, makanya kalau kawin itu diikat, kan ada cincin yang diikat. Ya, nggak mati ya. Kalau jadi ikatan lagi lah. Tidak cocok kalau itu kan. Alasannya ada menikmati bahan-bahan yang indah ciptaan Tuhan. Boleh, lihat itu boleh. Kalau belajar, tadi nggak boleh. Ya, oke. Ya, ada satu lagi karbon monoksida yang paling utara, CO. CO ya, tidak reaktif radikal ya. Lanjut. Nah, ada hujan asam. Nah, ada yang tahu hujan asam apa? Ada hujan asam? Ada. Jadi kalau kita membakar itu ada sulfur ya. Apalagi batu bara ya, ini kan tanaman aslinya sulfur. Nah, batu bara kita ini aku dulu pernah cerita ke gara-gara di tapi ini itu kata ini hebat apa kenapa dulu perang antara orang Batak dan Utara itu besar dan sampai di selatan banyak yang mati, khususnya yang mati Batu Bara nanti bukan juga itu punya lawak aja. Batu bara kan biomasa ya, biomasa mendapat tekanan ya, dan biomasa batu bara kita itu termasuk batu muda ya, dia lebih lembut, oleh energinya kalau lebih rendah dan tinggi sulfurnya. Jadi kalau itu dibakar, kayu ada sulfur. Kalau itu dibakar, maka sulfurnya S2-nya naik ke belerang ya. Nah, sampai di udara bertemu dengan uang kayu. Si sulfurnya kadang-kadang air itu berkawan. Kalau dia jadilah S2 tambah A2, jadinya apa? A2SO kan H2O ya. Itu reaksi kimianya lebih ya, jadi H2SO asam sulfur atau asam sulfit H2SO. Kalau dia turun ke bumi ya, apa yang terjadi? Kalau sulfurnya banyak di udara, oh tidak bagi hujan, bolong atau sulfur. Kalau mobil berusaha ya, nah ini disebut dengan hujan asam. Ya, nah, biasanya tidak asamnya dalam bentuk, tapi yang lebih parah itu bagi pertanian kalau hujan itu asam, pH turun, asam kuat, pH turun mengakibatkan tanaman susah menyerap sari makanan, rusak ya. Jadi makanya orang-orang yang ending dikasih duit itu oleh itu ya, karena itu tanamannya ada subur ya, karena salah satunya tanah kita ini tak subur kenapa tinggi ini sulfur ya, jadi asam sulfat. Oke, kita rasa lanjut. Ini dari kaca sudah ya. Tadi lanjut. Habis itu menangkap kelas 2 kita ada ya, saya soal lanjut bagi air tentunya 20
dalam airnya 1 atmos, suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian ini kita panaskan, ya. Ini zat murni gitu. Zat murni apa zat murni? Zat yang tidak berubah komposisi kimianya pada waktu berubah fase. Ya, air contohnya kan H2O, waktu cair H2O, waktu gas H2O, waktu padat H2O. Ya. Kalau N2 dengan udara, ya dicampur tidak bisa, dia beda ya. Ini fase ya, fase itu kalau dia diam padat ya. Kalau dia paling bisa bergerak banyak gas ya, kalau dia masih bergerak sebatas cair. Lanjut. Ya. Ya. Jadi di sini kita punya air. Itu aja lah ya. Pertama kali kita panaskan. Ya, pada waktu kita panaskan apa yang terjadi? Suhu airnya naik. Lihat tadi tekanannya 1 atmos. Jadi dari 20, 25 dan seterusnya. Terjadi sedikit perubahan volume. Tapi tekanan tetap. Ya. Nah, ingat tadi tekanan 1 atmos. Air sendiri pada sudah masuk berapa? 100. Nah, setelah dia sampai suhu 100, berapa detik hampir 100, dia masih berbentuk cair. Kita beri lagi energi, apa yang terjadi? Karena air tadi tidak mampu menahan lagi molekul airnya, maka ada airnya yang energinya naik, molekul naik itu lepaskan diri dia. Nah, dia melepaskan diri tersebut menguap. Artinya tingkat energinya lebih tinggi dari gas, lebih tinggi dari air. Jadi mulai ada penguap. Tadi suhunya berapa? Setelah ada mulai penguapan, suhunya berubah. Tetap serang. Next. Ya, jadi yang gambar di demikian seterusnya dia kondisinya disebut campur antara yang sudah jadi uap air dengan air yang masih cair. Suhunya tetap serang. Kenapa? Karena kita nambah energi. Ada yang berubah menjadi gas. Suhunya masih 100, airnya suhunya 100 tetap. Kenapa? Karena walaupun kita tambah menguap ya. Ya, paham ya? Dan kemudian demikian siklusnya sampai tetes terakhir. Ada satu tetes terakhir kita panaskan berubah menjadi uap. Kemudian setelah kondisi dia terakhir tetes itu kita sebut dia tetes uap penuh. Ya. Nah, tadi pada waktu air ke suhu 100 belum ada jadi uap, kondisinya disebut dengan cairan jenuh. Kenapa? Begitu terdapat sedikit saja energi, sudah ada yang berubah menjadi uap. Nah, kemudian dia berubah uap kan dicampur kan? Nah, kondisi dia dicampur itu disebut kondisi campur. Tapi volumenya sudah berubah kan? Karena sudah ada yang jadi uap. Ya. Nah, begitu titik terakhir habis, semuanya menjadi uap, disebut suhunya uap dan kemudian kita tambah lagi energi. Kita tambah lagi energi, suhunya mulai naik karena tidak ada lagi yang jadi tenaga ya, jadi bumper. Air sudah ada, suhu uapnya sudah melampaui titik uap dan nah kondisi yang super panas.
Nah tadi dari 0, dari 20, dari 0 sampai ke 100 kan belum ada muat. Kita sebut super limit, walaupun suhunya 100. Kenapa? Karena dia belum ada yang mau. Kalau dia belum mau, itu seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Ya, nah itu tadi kalau tekanannya 1 atmosfer. Jadi kita lihat dari sini, kita sebut compressed liquid atau cairan terkompresi atau super di seperti ini dari titik 1 ke titik 2. Titik 2 kita sebut apa tadi? Cairan. Kemudian dari titik 2, ya antara titik 2 dengan titik 4 kita sebut kondisinya campuran. Titik 4 kita sebut sebagai uap jenuh. Titik 4 ke 5 kita sebut superpanas. Itu tadi tekanannya 1 atmosfer. Maka suhunya di sini 100. Di sini ada perubahan volume. Ya. Nah ini kalau tekanan 1 atmosfer. Kalau tekanannya berlebih, naik. Ya ininya naik ini. Suhu di pinggirnya nggak 100. Ya, sampai terakhir di sini disebut dengan titik finish. Ya, titik finish itu pada titik finish tidak jelas kondisi air, apakah dia cair atau gas atau super panas. Karena dia sedikit aja dia bisa semuanya. Ya, ya. Suhu jenuh tadi adalah suhu di mana air itu mulai mendidih. Ya, tekanan jenuh adalah tekanan di mana air mendidih. Oke. Nah ini ada, ya. Jadi kalau kita perhatikan itu tadi ya, suhu 100 derajat itu tekanannya tadi ya 101,3 ya 1,4 atau 101,3 sekian. Paham ya? Nah, tadi dari titik 2 kan menguap. Nah, untuk menguap berubah energi dari cair menjadi gas itu diperlukan energi. Nah, berapa besar energinya itu kita sebut sebagai energi panas laten. Ya, jadi penguapan laten. Jadi kita harus tambah energi itu dia menguap. Itu disebut dengan panas laten. Di buku kita disebut FG, HFG. FG itu fluida gas. H diberi untuk berupa simbol entalpi. Entalpi adalah bentuk dari energi. Ya, energi. Jadi itu adalah entalpi. Simbol H kecil itu entalpi kilojoule per kilogram. Ya. Nah, energi yang diperlukan untuk merubah fase dari cair menjadi gas itu disebut dengan panas. Mana ini? Laten. Ya, itu perubahan. Ada lagi laten heat of fusi. Nah, itu. Jadi kalau es ya, dari es jadi cair itu diperlukan panas juga. Panas berubah fase kan dari panas ke cair. Dari panasnya disebut panas laten fusi. Ya. Nah pada dengan seharusnya pada saat fusi 333, ya. Nah ini ada beberapa akibat yang berkaitan ke jenuh dan tekanan ke. Kalau misalnya kita masukkan dalam wadah, ya, dalam wadah kita masukkan, kemudian wadah itu ada air ya, wadah itu kita vakum, ya, kita vakum. Apa yang terjadi? Tekanan uap air di atas tadi udaranya kan itu, tekanan uap air di bahan air naik.
beda ya. Naik akibatnya apa? Walaupun air di permukaan itu akan naik kan ke udara, berubah menjadi U. Nah, untuk menguap perlu apa tadi? Energi. Sebesar apa nama energinya? Panas lah. Diambil dari mana? Nah, kalau yang kasus yang ke bawah itu dari A. Akibatnya apa kalau energinya berkurang? Airnya suhunya tuh. Dan suhu kalau kita pompas secara cepat, pada awalnya dingin ya, tapi setelah lama dia dingin. Dan dingin itu akhirnya menjadi es. Terus ya, maka disebut dengan ya. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk pembukaan. Oke, sekarang ini. Kalau kita panas, kita kipas, ya. Coba kipas ini. Rasa dingin nggak? Suhu udara di sini dengan di sini sama nggak? Sama. Tapi kenapa pada waktu kita kipas kita rasa dingin? Pada waktu kita kipas, apa yang kita lakukan? Kalau kipas, mendorong. Apa kita udah dorong? Udara itu mengandung uap. Nah, kalau kita dorong, uap air di sini berkurang. Nah, jadi tandanya tuh di kulit kita ada uap air ya. Nah, jadi kalau tekanannya lebih, artinya kalau tekanannya tinggi kan, sama dengan Amerika ada terlalu kuat dengan apa yang presiden sebut. Ini sama negara kecil, sama China atau besar seperti itu. Ya, tiga orang. Oke, jadi akibatnya apa? Air di kulit kita menguap. Untuk menguap perlu apa tadi? Apa untuk menguap? Energi sebesar apa? Panaslah. Di mana ambil energinya pada kulit kita? Kulit kita. Energinya tuh. Kalau energi turun apa indikatornya? Suhunya naik. Tuh berat. Dan indikator energi itu kan kalau energinya berkurang, suhunya tuh, kalau suhunya turun kita rasa. Makanya kalau orang demo, kan ini ada hadir ya, kalau orang kebakaran atau kalau lagi kampanye, disemprot kan aja udah, ya, untuk apa? Apa mau menghalangi orang demo atau pasang-pasang? Enggak, itu psikologi massal. Itu orang yang membuat itu belajar termodernalitas. Waktu air disemprotkan ke atas itu, nguap kan? Iya. Kalau nguap, turun nggak suhu udara? Berkurang nggak panas yang dirasakan oleh demo? Ada juga tambahnya. Kalau lagi dingin, kaki kepala juga dingin. Jadi bukan hanya basah-basahan itu. Kalau basah pun menguap batu dan badan. Jadi kalau kepala dingin, badan dingin, lebih mudah diajak diskusi dan negosiasi. Ya. Nah, kalau di Mentawai kan ada sempat kipas yang itu ya. Itu sama itu. Tujuannya itu apa? Jadi kan kalau hasilnya mahal, kan lebih murah. Paham ya? Inilah tahu ya. Jadi kalau hasil kita rusak, kita beli. Kalau enggak, beli kipas angin biasa, pasang pompa kecil, semprot kan air aerosol ya. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi beda sekarang beda ininya, titik lilihnya. Ya, titik berubah ya, titik jenuh. Kayak jenuh menjadi campuran dan juga titik buat ya. Ini sudah coba orang
jadi kalau itu ya memanjangkan dengan oke. Nah, kalau tadi ada suhu lagi, ya kalau lihat itu ya, tadi kan suhu dengan volume. Tapi kalau kita ganti suhu vertikalnya dengan tekanan, berubah ya. Jadi dapatnya itu lanjut. Nah, jadi kita waktu SMA pernah juga kan ada titik triple ya, titik di mana air, gas dan cairan berada pada satu fase. Jadi kita sebut triple point. Jadi kita punya titik beda dengan triple point. Lanjut. Nah ini dia gambaran sebetulnya. Ya. Jadi kalau tadi kita punya suhu vertikal, ya beda bentuknya. Tapi kalau kita buat itu suhu vertikalnya tekanan, ke bawahnya volume, ke sananya suhu, ya maka beda ininya. Jadi yang titik kritis itu di sini. Di sini titik kritis. Padahal titik triple itu di sini. Ya, di sini kalau kita pandang dari sini, ya, dari sana ke arah tekanan volume titik triple di sini. Ya, beda ya. Nah, jadi ada tabel. Orang sudah repot gimana itu sekarang buat tabel. Namanya tabel uap. Ya, tabel uap itu ada entalpi itu H adalah internal energi ditambah P. Ya, lanjut. Oke, lihat tabelnya. Pegang. Lihat tabelnya. Hidup pula kau. Banyak intinya. Maka kita tegak sebetulnya. Ya, nah, lihat yang tabel A5 halaman 918. Nah, 918. Ya, nah di situ tabel sifat air. Ya, tabel A5, tabel tekanan air jenuh. Ya, nah di situ kalau kalian lihat yang tabel A5, kamu belum? Ya, itu ada beberapa kolom. Kolom 1 apa dia? Kolom 2 kata. Kolom 3 volume spesifik cair. Kolom keempat volume spesifik dalam bentuk gas. Kemudian ada U, internal energi cair. F itu fluida. U, F, E artinya energi yang diperlukan untuk berubah dari cair menjadi gas. Itu panas laten namanya. Dan ada UG, ya, internal energi dalam bentuk gas. Kemudian ada entalpi, HF dalam bentuk cat. HFG energi yang dibutuhkan untuk berubah dari cair menjadi gas. Kemudian ada HG, H dalam bentuk gas. Kemudian ada entropi. Nanti kita waktu bicara untuk kedua baru kita bicara entropi. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau dia kolom pertamanya suhu, maka tabelnya disebut tabel suhu. Kalau kolom pertamanya tekanan, kita sebut tabel berapa? Coba lihat halaman berapa yang berikutnya. Yang kolom pertamanya tekanan. Ada? Oh ya? Jadi kolom pertamanya tekanan. Oke, kita lihat sekarang balik ke tabel suhu. Ini kita lihat suhu. Kalau perhatikan ini tulisannya apa? Tekanan jenuh, saturated pressure. Jadi kalau suhu 100 tadi ya, suhunya 100, maka tekanannya tadi 101,4. Coba lihat, betul nggak? Suhu 100, berapa tekanannya? Hah? 100? Pas ya? Jadi suhunya 100 kerja.
air dari bahan pada suhu lebih rendah. Ya, karena kalau panas ya, kalau bahan kita itu banyak gulanya, contohnya nangka. Ya, nangka kan ada aromanya kalau keripik nangka. Ya kan, keripik nangka itu kan masih aromanya masih ada, warnanya tidak berubah, rasanya masih manis. Ya, gimana caranya? Dikeringkan. Gimana cara mengeringkannya? Suhunya berapa? Ya, 100. Ya kan? Jadi ada gula kan? Berubah warna kan? Ada yang namanya karamel. Atau ada gula ya, gula aren. Kenapa jadi coklat? Karena gulanya berubah warna karena panas. Itu kita sebut reaksi pencoklatan non-enzimatik. Non-enzimatik proses karena akibat pemanasan. Disebut karamel. Karena gula ini, namanya gula merah itu, gula aren itu gula karamel. Ada aromanya juga deh. Tapi kalau nangka atau gula merahnya, warnanya coklat. Gimana caranya? Tekan. Jadi ya, jadi titik D suhu 100 ya. Titik D tengahnya berapa? 40. Berapa tengahnya? 101. Bisa nggak? Kalau kita mau buat dia apa namanya menguap pada suhu 50 derajat Celcius, bisa nggak? Menguap ya suhu 50. Bisa. Coba lihat suhu 50 berapa sekarang? Nah, jadi kalau kita masukkan di ovennya kita buat suhu 50. Tapi kalau kita mau menguap, kita pakai pompa apa? Tekanan udara di dalam ovennya seberapa turun ya? Apa tadi? 12,352. Jadi kalau buat airnya, ini yang buat. Jadi gimana caranya supaya cepat digoreng? Jadi tahu itu ya, tahu isinya goreng. Kemudian saringan itu kita pakai atas minyak, jadi tahu. Terus tahunya divakum. Kemudian suhunya itu rendah kan? Tekanannya turun kan? Pada suhu 50. Ini kan ada pusat termometer dulu kan? Nangkanya sudah turun. Mendidih enggak ya? Mendidih mual ya? Ada minyak masuk sedikit. Ya, mendidih lagi. Itu kita sebut teknologinya vacuum fry. Goreng pada waktu dia aku jadilah keripik nangka yang tadi warnanya kedua rasanya masih manis. Jadi karamelisasi uap tadi karena panas tidak berlebihan, aromanya juga tidak. Dan makanya perlu dikemas dalam kemasan yang ada aluminium foilnya supaya udara matahari tidak masuk ke dalam itu berubah warna gitu. Ya, matahari itu oksidator. Paham ya? Ya. Jadi kalau mengenalkan susu, mana cara mengenalkan susu? Airnya diuapkan, ya kan? Kalau airnya diuapkan bisa nggak suhu tinggi? Nah, bisa nggak suhu tinggi? Yang berubah dari gula kan? Kalau ada gula berubah kan dia? Berubah jadi coklat susunya. Berarti kita susunya makanya kalau di susu yang susu coklat, susu yang mutunya turun dikasih coklat supaya ada aroma coklat. Kalau dari susu karamel ya, jadi jangan lolo dari susu coklat lolo. Kalau susunya masih tetap putih, ya susu sapi kan
Jadi kalian anak saking apa? Oke, lanjut. Nah, gitu. Balik. Oke, lihat ini ya. Jadi tadi ini supaya mereka diam. Ini tadi VF ya, ini VG. Jadi ada VFG. Ya, volume spesifik antara cair dan gas, cuma tidak muat kalau tidak diisi. Tapi mudah, tinggal yang ini dikurangi yang ini. Ya, contoh nih. Contohnya yang kita garis ya. Ini kita ambil yang entalpi 50 ya. 50 ini, dan ini ya. Ini berapa ini? 209. Ini 2. Jadi kalau 2591,3 dikurangi 209,34 berapa? 238. Ya. Nah, karena kita sering pakai ini, maka buku ini sudah dibantunya dikurangkannya. Ya, paham ya? Oke. Sekarang coba lihat suhu 100. Suhu 100 derajat Celcius, berapa HF-nya? Berapa? 419. Ya. Bulan 419. HG-nya berapa? HFG-nya berapa? HFG-nya 2256. Sekarang mana lebih tinggi energinya? Sama-sama suhu 100 ya? Iya. HF lebih tinggi tidak dari HFG? HF energinya untuk suhu 100 derajat air lebih rendah energinya daripada gas. Lebih rendah lagi dari HG. Iya. Sekarang pertanyaannya. Sekarang ini ya, kita ada sebab tahu proses pertolongan. Ada simbangan. Oke. Jadi kalau kalian lah nanti punya anak, botol susu itu kan mesti steril. Gimana cara sterilkannya? Dia rebus, dibungkus atau gimana? Rebus ya. Kenapa dibungkus? Kuatnya kuat panas. Oh, itu kan sekarang kita sudah belajar bahwa tidak bisa berbuat. Karena jawabnya kenapa mesti dibungkus bukan direbus? Kalau uang itu berapa energinya? 2.200. Satunya apa? Kilojoule per kilogram. Kalau HF berapa? Kalau dibungkus energi yang masuk ke botol itu hanya berapa? 400. Kalau dibungkus berapa? 2.200. Ya, dalam kata-kata sebelumnya baru pernah bersoal. Sering nggak? Bohong bersoal kan? Kalau agama Islam aku tidak tahu. Islam aku tahu karena aku dari SD, TK, kalau ada orang Islam nggak keluar. Kalau Islam kan percaya semuanya masuk surga kan? Iya. Sekarang ada yang dalam bypass, dalam tol berarti ada yang enggak. Masuk dulu nggak di neraka? Ada nggak yang
Siapa yang rebus? Siapa yang rebus? Gak apa-apa. Sudah paham. Yang rebus? Yang kukus? Sebelum sampai apinya, kan kalau orang Afrika kita lihat dari film kan, ada api, ada buku, rebus, tadi kan perjalanan kemana ada ditanya, apa kita rebus? Tapi yang dibungkus lebih benda. Kenapa? 2014. 4 kali lipat dari rebus. Itu jawaban ilmiah. Ya, jawaban ilmiah kita. Kecuali kita nak kuasa mata belum tak berlaku. Oke, lanjut. Ya, ini tabel tekanan ya sama ya. Lanjut. Nah, ini contoh. Contoh suatu tangki kapu. Ya. Tangki kapu, tangki kapu berisi 50 kg air jenuh. Ya, air jenuh ya. Air jenuh cair, air jenuh cair. Suhunya 90. Tentukanlah tekanan dalam tangki dan volume tangki. Oke. Coba lihat tabel bawah. Suhu 90. Suhu 90. Ya. Berapa tekanannya? Suhu 90. Coy. Itu kamu ya yang hidup berapa? Jadi sebelah sini ada jawab tadi yang sana. Coba. Coba lihat kita tabel bawah. Ada enggak tabel bawah kamu? Lihat. Suhu 90. Betul nggak? Tekanannya 70 sampai 83. Bukan kali, ya tadi disuruh. Ulang tahun dari teman saya itu berarti. Kecuali kau nak dikukus. Berapa tekanan betul nggak? 70,183. Hah? Yang bagian belakang sampai yang baju putih siapa namanya? Pada informasi. Prabowo. Siapa namanya? Gandhi. Betul nggak Gandhi? Benar Pak. Oke, jadi itu betul ya. Kemudian kita catat. Yang kedua kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya tentukanlah apa namanya? Volume tangki. Kan tadi masalah 30. Tadi airnya air cair atau air dalam bentuk uap? Cair. Kita lihat VF, volume spesifik dalam bentuk cair. Berapa volume spesifik dalam bentuk cair? Benar. 0,0131036. Betul? Betul tak? Nanti betul. Oh, itu tak betul. Kau nanti itu dah rokat melayang sana. Nah, dulu progres Islamnya.
50 liter. Ya. Nah, dia di sana. Ya, caranya dia kita lihat itu volume spesifiknya ya, lihat ya. Ini caranya ada kuncinya di sini. Oke, lanjut. Oke. Ini juga